Halo bro, kembali lagi bersama gua Bos Siwai. Sambil sambil ngopi ya kan. Kita ngomongin masalah politik Indonesia gitu. Sebelumnya gue cuma mau bilang ya kan, nggak ada untungnya juga gitu kan kasih kritik ke gua gitu kan, karena gua bukan pejabat, bukan menteri gitu kan. Karena lu kritik gua ya kan, itu nggak ada hasilnya, nggak ada untungnya ya kan, nggak ngerubah BPJS turun gitu kan, nggak ngerubah gas LPG yang katanya mau naik ya kan, nggak ngerubah yang korupsi gitu kan semakin sedikit, nggak ngerubah lu semua untuk dapat kartu prakerja gitu kan, yang sampai sekarang belum kelihatan ciri-cirinya gitu kan. Oke, jadi itu dulu gitu kan. Nah, sekarang gue pengen ngebahas masalah kasus-kasus yang ada di awal tahun 2020 ini gitu kan, yang terus-terusan nih, kasus-kasus yang baru terus-terusan ada gitu kan, padahal Januari 2020 ini belum habis gitu kan, tapi kita sudah disuguhkan dengan berita-berita ya kan, yang ya sebut aja gitu kan, menghebohkan masyarakat gitu. Gue termasuk masyarakat merasa ini heboh gitu kan, karena di awal tahun ya kan, kekisruhan politik kita mulai nampak gitu kan. Gitu kan, kemarin habis banjir tuh ya kan, banjirnya surut, terus tinggal sampah-sampah naik. Itu kayak persis sama politik di dalam negeri kita ini gitu kan. Nah, sekarang masalah korupsi yang menyangkut terhadap politisi PDIP kan. Kirain gua itu yang nyuap si Wahyu Setiawan itu udah ketangkep, ternyata dia masih buron ya kan. Kemarin gue lihat di berita katanya dia kabur ke Singapura gitu kan. Nah, itu kan masyarakat di situ berspekulasi gitu kan, jangan-jangan nih si politisi PDIP ini adalah kunci untuk membuka kasus yang lebih besar lagi gitu kan. Karena kan korupsi itu biasanya menjalar gitu kan, si A, si B, si C kena gitu kan. Lo kalau ingat dulu kasus Hambalang tuh, si Najarudin ya kan, karena dia berani ya kan, akhirnya banyak tuh politisi Demokrat yang kena tuh ya kan, kena OTT gitu kan. Tapi sekarang kuncinya ini kabur ya kan, dari partai PDIP ini ke Singapura, itu belum ketangkep gitu kan. Pikiran gue itu bisa aja dia itu adalah kunci untuk membuka kasus ya kan, atau kebobrokan di, ya sebut aja gitu kan, di elit partai PDIP gitu kan. Karena gue lihat di berita gitu kan, di dalam kasus yang melibatkan politisi PDIP ini dan si Wahyu Setiawan ini ada tanda tangan sekjen partai PDIP dan Ibu Megawati gitu kan. Itu bukankah berpotensi ada korupsi di situ kan, yang menyangkut paut ketum PDIP ya kan, dan sekjennya itu kan. Ya kita tunggu itu ya kan, karena si siapa namanya, Masiko itu apa, Masako itu belum kena gitu kan, belum ketangkap sama KPK gitu kan, karena orangnya buron. Nah, gue cuma mau bilang loh ya kan, di awal tahun 2020 ini ya kan, berarti 4 tahun lebih ke depan itu kan, mungkin kita akan tetap disuguhi oleh berita-berita yang kayak sebut aja gitu kan, yang membuat kita jengkel gitu kan. Kemarin BPJS naik ya kan, terus ada wacana gas 3 kg itu juga akan naik gitu kan. Terus kemarin juga gua ngeliat di berita CNN Indonesia ya kan, itu utang Indonesia naik lagi per akhir 2019 tuh kemarin gitu. Terus kemarin kita disuguhi berita juga, Pak Jokowi ke Arab ya kan, katanya dapat investor dari Arab tuh, investasi gitu kan. Tapi gue kadang mikir gitu kan, itu memang di awal itu selalu disebutkan itu sebagai investor, investasi, tapi ujung-ujungnya apa? Utang gitu kan, ujung-ujungnya utang, nanti terus nambah, nggak tahu gue itu utang duitnya buat apa gitu kan, karena itu bukan wilayah gue cuman ingin menyampaikan apa yang ingin gue sampaikan sebagai warga negara yang demokratis gitu kan. Itu adalah hal yang wajar gitu. Nah, sekarang kita pengen ngelihat gitu ke depan ya kan, kita akan diperlihatkan kasus-kasus apa gitu kan yang menghebohkan gitu kan. Karena bagi gua ini kasus terhadap Wahyu Setiawan ini adalah paling menghebohkan gitu kan, karena ini bisa membuka ya kan jalan KPK untuk menangkap orang-orang jahat iya kan, entah itu di KPU, entah itu di pemerintahan, entah itu di oknum-oknum partai PDIP gitu misalnya kan.
Nah, jadi kalau gue pernah dengar gitu kan, Rocky Gerung waktu dia berdebat sama si Marwar Sirait itu di LC, ya kan, Rocky Gerung bilang, ya kan, ini kan periode terakhir dari pemerintahan Pak Jokowi gitu kan. Jadi Pak Jokowi bilang katanya nggak ada beban. Jadi ini adalah periode terakhir, maka pemerintah, ya kan, atau para oknum-oknum itu juga nggak ada beban untuk rampok uang negara gitu kan. Nah, kalau ngelihat fakta sekarang, ternyata ucapan Rocky Gerung itu terbukti gitu kan, mulai dari si kasus Garuda itu kan, Jiwasraya dan lain dan banyak gitu kan. Jadi memang ini adalah periode terakhir gitu kan. Di tahun 2024 Pak Jokowi tidak mencalonkan lagi kan sebagai presiden karena udah 10 tahun gitu. Oke bro, jadi gue sebenarnya cuman mau menyampaikan itu sekali lagi. Gue sering katakan ya kan, YouTube ini tempat gue berekspresi gitu kan, ya kan, tempat gue ngomong gitu. Gue nggak nggak nyari duit di sini. Kalau dapat duit ya bagi gue itu ya nyelam sambil minum air gitu kan. Cuman sekali lagi, lu semua yang kritik gue itu nggak akan merubah apapun, ya kan. Lu yang kritik gue soal apapun, bahasa gua, ya kan, misalnya itu nggak ngerubah apapun gitu. Kalau mau kritik itu ke pemerintah karena dia yang menguasai seluruh uang rakyat, ya kan. Mereka semua yang menguasai segala kebijakan soal harga, ya kan, soal kesehatan dan soal pendidikan. Oke bro, hanya itu yang gue sampaikan. Doh.